Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Ahadini Izzatul Zahra, dan beberapa rekan saya yaitu Zulkifli Aminullah, Ginda Ali Ridho Bestarianto, M. Fadil Al-Hikam Tirtabayu AJ, dan yang terakhir Agung Maulana Pratama. Next. Di sini kami akan berdiskusi mata kuliah komputer dan masyarakat, yaitu tentang aplikasi software ruang guru, yang membahas tentang menganalisa dari segi komputer dan masyarakat mengenai software aplikasi yang beredar di masyarakat. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan untuk yang komputer dan masyarakat. Komputer dan masyarakat ini dapat didefinisikan sebagai hubungan antara pengguna atau user dengan tujuan alat komputer untuk mencapai tujuan dan selanjutnya akan dapat meningkatkan efisiensi waktu, tenaga, serta mempermudah dalam melakukan suatu pekerjaan. Dengan tidak lagi menggunakan cara-cara tradisional, kan tetapi dengan menggunakan suatu alat yang sudah ditentukan ketelitiannya dan pertimbangan dengan matang. Lalu, peranan komputer ini dalam masyarakat. Dengan adanya komputer, hidup kita itu semakin mudah dan praktis, teman-teman. Contohnya itu adalah mencari sebuah informasi. Masyarakat sekarang hanya tinggal membuka Google dan mengetikkan informasi apa yang ingin mereka cari. Semakin mudah ya guys ya. Dan Google ini dengan senang hati akan mencarikan informasi tersebut untuk kita. Berbeda dengan masyarakat terdahulu sebelum adanya Google. Pasti itu kesusahan masyarakatnya. Masyarakat terdahulu itu jika ingin mencari sebuah informasi, mereka harus pergi ke perpustakaan secara manual. Buku yang sekiranya membuat informasi yang sedang dicari. Dengan adanya komputer, orang-orang zaman sekarang tanpa disadari telah menghasilkan kebudayaan atau kebiasaan baru. Bahwasanya untuk mencari sebuah informasi gunakan saja Google, yaitu sedikit tentang peranan komputer dalam masyarakat. Selanjutnya adalah dijelaskan oleh teman saya. Halo guys. Aku ya? Ya Allah. Ya teman saya mungkin ngelamun. Ini Wis tentang bener seluruh apa aplikasi, latihan? Mas Agung. Bener ini, ayo lanjutlah. Ayo. Sopi. Ini kan diskusi biasa. Oh ya, diskusi. Mari Maman, Software pada aplikasi dari yang Ruang Guru ciptakan yaitu ruangguru.com. Pengertiannya, ruangguru.com merupakan sebuah wadah atau aplikasi di bidang pendidikan yang menghubungkan pelajar dengan pengajar, di mana pelajar dapat mencari dan menemukan pelajar berdasarkan kebutuhannya. Begitu juga sebaliknya, pengajar dapat menyalurkan ilmu yang dimilikinya. Kegiatan belajar mengajar yang difasilitasi oleh ruangguru.com menyediakan sistem tata kelola pembelajaran atau learning management system yang dapat digunakan murid dan guru dalam mengelola kegiatan belajar di kelas secara virtual. Next. Program. Secara program, ruangguru.com perusahaan penyedia layanan dan konten pendidikan berbasis teknologi yang didirikan pada April 2014 oleh dua orang, yaitu Muhammad Iman Usman dan Adamas Belva de Vera. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Zulkifli. Oke, siap. Selanjutnya yaitu input dari tampilan aplikasi Ruang Guru itu sendiri. Nah, dalam hal input pada aplikasi Ruang Guru ini menyesuaikan dengan perangkat terpasangnya aplikasi seperti keyboard dan navigasi, pointing dan text input device juga memungkinkan sistem melakukan copy atau paste pada aplikasi Ruang Guru.
Ketika akan melakukan proses input, keyboard yang dimunculkan di touchscreen sesuai dengan tugas yang dikerjakan, alfabet atau angka. Nah, kalau tadi kita sudah menginput hal-hal yang dibutuhkan, lalu klik daftar, nah aplikasi tersebut akan menerima rangsangan yang selanjutnya akan menampilkan seperti gambar di samping kanan ini. Nah, itu terjadi rangsangan untuk menampilkan keyboard ketika kursor atau pointer diarahkan pada kolom input seperti dicontohkan pada gambar sebelumnya. Begitu pula rangsangan ketika terdapat konten pilihan pada menu akan langsung muncul pilihan yang tersedia atau ditawarkan. Next. Baik, kemudian aspeknya teknologi ruangguru.com. Ini pada sistem storage atau penyimpanan sendiri. Penyimpanan dari ruangguru.com. Teknologi penyimpanan yang digunakan dalam aplikasi Ruang Guru adalah penyimpanan secara online dalam aplikasi. Baik itu materi atau materi dalam bentuk teks atau video dan sebagainya disimpan secara online. Kemudian user dapat melakukan penyimpanan atau pengarsipan materi pada fitur file manager ditinjau dari ukuran aplikasi. Ruang Guru juga memiliki kapasitas atau ukuran yang terbilang kecil sehingga aplikasi ini dapat dipasang atau digunakan dalam berbagai jenis smartphone yang didukung. Kemudian output dari Ruang Guru sendiri yaitu terdapat beberapa jenis konten yang disajikan. Di antaranya pemaparan materi dalam bentuk teks dan video, juga ada tersedia latihan soal pada setiap sesinya. Hasil output dari aplikasi Ruang Guru baik berupa teks atau video ditampilkan pada layar yang sama atau tidak melalui frame atau tab terpisah. Bisa dilihat dari gambar yang di sebelah. Kemudian di setiap akhir konten atau pembelajaran bisa diberikan output berupa report atau laporan pencapaian pembelajaran dari siswa tersebut. Melalui laporan tersebut, user dapat mengetahui sejauh mana pencapaian yang dihasilkan pada setiap konten materi yang ia pelajari. Kemudian ada manfaat bagi para guru, bagaimana teknologi membantu guru menjalankan tugasnya. Yang pertama, memungkinkan guru untuk lebih fleksibel. Guru dapat menggunakan berbagai metode dan pengajaran untuk memenuhi kebutuhan pelajaran. Kemudian sudah membantu guru lebih terhubung dengan siswa. Guru lebih mampu berkomunikasi dengan siswa dan mendukung mereka dalam proses belajar. Kemudian terakhir, membuka akses ke lebih banyak sumber daya. Guru dapat menemukan materi pembelajaran tambahan yang dapat membantu tugas mereka. Jadi manfaat dari Ruang Guru ini bisa diakses oleh banyak siswa sendiri. Jadi sangat bermanfaat. Kemudian akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Baik, kesimpulannya adalah aplikasi Ruang Guru memiliki user interface yang user-friendly dan mudah dipahami oleh user. Kesesuaian ikon, warna, tata letak fitur, dan petunjuk membuat user tidak perlu menggunakan buku panduan atau kebingungan mencari petunjuk aplikasi. User hanya perlu meniru perilaku yang sesuai dengan pengetahuan yang dipahami. Dari aspek teknologi, Ruang Guru telah memiliki teknologi yang dinilai sudah sesuai dengan kebutuhan user, serta memenuhi syarat interaksi manusia dengan komputer. Pengembang sudah dapat memahami karakteristik user sehingga fasilitas yang disediakan bersesuaian dengan kebutuhan user. Register sensori yang ditimbulkan oleh sistem aplikasi sudah bersesuaian. Sistem mengetahui perintah yang diminta dan menjalankan sesuai perintah user. Maskeran. Ini kita maskeran ya guys ya, karena di masa COVID ini sangat penting minum air putih dan juga maskeran ya guys ya.
Ayo Mas Berarti Mas ini melakukan diskusi. kesimpulannya ini berarti ruang guru ini apakah membantu untuk sekolah daring, kuliah daring untuk yang kelas SD ini, SD, SMP, SMA Membantu, dan perkuliahan. membantu. Gimana? Sangat. Kalau masa-masa daring kan cuma menjelaskan. Kalau Tapi kan muridnya bingung, ya nggak ada, cuma pengumpulan tugas. Nah, kalau ada ruang guru kan bisa bertanya langsung kepada guru-guru yang tersedia. Yoi, benar tuh. berarti sistemnya itu apakah efektif apa enggak selama ini ruang guru itu Efektif. kira-kira? Sejauh ini ruang guru menurutku itu efektif. Kan sudah dari 2014 kan. Karena membantu teman-teman juga yang mungkin kesulitan di sekolah-sekolah umum negeri gitu. Kan di ruang guru itu disediain juga. Malah langsung dimentoring sama gurunya. Gitu. Tapi kan itu untuk masyarakat yang mampu, kalau yang belum mampu kan. Nah, iya, soalnya nanti ini plusnya kan pembelajarannya gampang diakses. Cuman minusnya itu ini berbakat juga lumayan juga. Ini termasuk murah daripada bimbingan offline. Iya sih. Iya sih. Tapi ya di Play Store ini udah 10 juta instalan. Berarti benar-benar pakai nah. 10 juta instalan. Benar-benar banyak peminatnya ya. Yang sudah menginstal ruang guru 10 juta. Wow, banyak banget. Wah, aku jadi pengen join ruang guru. Silakan Kak join. Kakak pencinta adik. Cukup dah diskusinya, sudah cukup Apa jelas. kira-kira? Terus kekurangannya ini kira-kira apa, teman-teman? Kekurangannya aplikasi ya, ini kamu yang harus bisa sediakan kuota. Kalau untuk memutar video kan harus kuota. Bukan ini masalah softwarenya. Softwarenya itu apakah ada kekurangan seperti nge-lag atau saya rasa tidak kira-kira ruang guru dengan spesifikasi rendah saja sudah berjalan ini Kak. Berarti ini aplikasinya tergantung sinyal. Betul sekali. Juga sepertinya ini butuh HP yang RAM-nya agak besar. Soalnya ukurannya ini aplikasinya sendiri 155 MB. Penyimpanan iya. Kalau spek rendah juga jalan yang penting. RAM 2 aja jalan. Iya. Yang penting ada kuota internet. Siap. Siap 2. Siap. Jangan lupa pakai masker ya guys ya. Apalagi guys? Teman-teman. Lagi ya. Berarti enak untuk yang sekolah langsung apa ikut ruang guru gitu cukup guys? Gimana? Pertanyaan yang sangat sulit guys ya. Kan ruang guru juga lengkap tuh pembelajarannya. Efektif juga. Nah, gimana nih? Sepertinya feel-nya itu enak, tatap muka. Feel-nya itu dapat. Benar. Lagi teman-teman. Mbak Dini kok berisik ya? Kenapa ini Mbak Dini? Rapat Mas. Kali ini bisa ditutup. Sudah ini Mas. Jadi tutup diskusinya Mas Dinda. Halo. Kira-kira apakah ada celah? Saya kira cukup Mas. Cukup. Cukup ya. Monggo Mas Ginda ditutup.
Jadi mungkin itu saja sambungan diskusi dari kelompok 1 bidang pendidikan. Dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah,